Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Yang pertama, diberikan gambar. Ada 2 gambar. Diamati ya. Apa yang teman-teman pikirkan setelah melihat gambar di atas? Iya, benar sekali, yaitu penyajian data dalam berbagai bentuk diagram. Apa sih yang akan kita pelajari dalam bab ini? Yang akan kita pelajari dalam bab ini yaitu bab penyajian data. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang ketiga, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Dan yang terakhir, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kita ke pembahasan yang pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Diberikan contoh, penjualan mobil perusahaan Haya Gemilang periode tahun 2011 sampai 2015. Pada tahun 2011 sebanyak 28.000. Pada tahun 2012 sebanyak 25.400. Pada tahun 2013 sebanyak 30.000. Pada tahun 2014 sebanyak 76.000 dan pada tahun 2015 sebanyak 55.000. Kita akan mengubah data ini ke dalam bentuk tabel, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, kita bentuk dulu tabelnya. Ini terdiri dari 5 kolom dan 2 baris. 5 kolom karena data ini yaitu dari tahun 2011 sampai 2015. Jadi hanya memerlukan 5 kolom. 2 baris karena pada data ini yang dibutuhkan yaitu tahun dan banyak mobil yang terjual. Pada tahun 2011, sesuai data ini, banyak mobil yang terjual yaitu 28.000. Pada tahun 2012 yang terjual 25.400. Pada tahun 2013 yang terjual 30.000. Nah, pada tahun 2014 ini yang terjual berapa? Yaitu benar 76.000. Kita tulis di sini 76.000. Nah, pada tahun 2015 yang terjual sebanyak 55.000. Kita tulis juga di sini. 55.000. Nah, beginilah bentuknya jika data ini diubah ke dalam bentuk tabel. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori dan dapat juga dalam bentuk data tahunan. Contoh, data nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Ini tabel data nilai UAS siswa, tadi SMP Cakrawala, Mapel Matematika. Untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh 70, 75, 80, dan seterusnya, tentu kita akan mengalami kesulitan. Cara mudah untuk mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai adalah menyajikan data ini dalam bentuk diagram batang. Sebelum kita menyajikan ke diagram batang, kita harus tahu dulu frekuensi per nilainya. Yaitu nilai 70 ada berapa anak yang mendapat nilai 70 di sini? Yaitu ada ini 1, 70, 2, 3. Udah ya, 3 aja ya. Iya, nggak ada lagi. 75 juga begitu. Ada berapa anak yang mendapat nilai 75? Begitu juga dengan 80, 85, 90, 95, dan seterusnya. Nah, ini bentuknya jika sudah dibentuk dalam diagram batang.
Yang mendatar menyatakan nilai UAS tadi. Yang tegak menyatakan banyak siswa. Yang nilai 70 ada 3 anak tadi, sudah kita hitung. Yang 75 ada 6 anak. Yang nilai 80 ada 7 anak. Yang nilai 85 ada 9 anak, dan seterusnya. Seperti ini ya bentuknya diagram batang. Kemudian kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam waktu berkala atau berkesinambungan. Contohnya, coba amati penyajian data diagram garis tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Ini tabelnya, tabel nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Februari, kurs rupiahnya sebesar 9.800, Februari 9.900, Maret 10.000, dan seterusnya sampai bulan Desember yaitu 11.700. Nah, kita akan mengubah data ini ke dalam bentuk diagram garis. Seperti apakah bentuknya? Yaitu bentuknya seperti ini. Yang mendatar menyatakan bulan pada tahun 2013. Yang tegak menyatakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada bulan Januari sebesar 9.800. Ini titiknya di 9.800. Februari 9.900, ini titiknya di 9.900. Maret 10.000, titiknya di 10.000, dan seterusnya. Setelah dibuat titik-titik sampai bulan Desember, selanjutnya kita akan menarik garis seperti ini. Dihubungkan dari titik ke titik sampai akhir. Nah, seperti inilah bentuknya diagram garis. Sekarang kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Contohnya, hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya. Siswa yang mempunyai ukuran sepatu 33 ada 2 anak, yang punya ukuran 34 ada 4 anak, 35 ada 3 anak, dan seterusnya. Sampai yang terakhir 39 ada 3 anak. Nah, bentuk diagram lingkaran ini ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk persentase, persen. Yang kedua dalam bentuk derajat atau sudut pusat. Untuk rumus bentuk persentase yaitu sebagai berikut. F per total dikali 100%. F-nya untuk frekuensi. Sedangkan rumus bentuk derajat atau sudut pusat yaitu sebagai berikut. F per total dikali 360 derajat. Ini sama ya, yang membedakan hanya ini, dikali 100% untuk persentase, dan dikali 360 derajat untuk sudut pusat. Ini data tadi siswa yang ukuran sepatu, pengamatan ukuran sepatu. Ini dalam bentuk sudut pusat. Ukuran sepatu 33, frekuensinya 2. Kita masukkan ke dalam rumus tadi untuk rumus yang sudut pusat dikali 360 derajat. Yaitu F per total dikali 360 derajat. Yaitu ini frekuensinya 2, totalnya ada 24, total anak dikali 360, sama dengan 30 derajat. Kemudian yang kedua sama, kita masukkan 4 per 24 dikali 360, yaitu 60 derajat, dan seterusnya sampai ukuran 39, yaitu 3 per 24 dikali 360 derajat, yaitu 45 derajat. Ini bentuk diagram lingkarannya. Yang ukuran 33, 30 derajat, ini, ini. Yang 34, 60 derajat, ini. Dan seterusnya. Jadinya seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.